Indonesia sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. SMDR hadir sebagai salah satu perusahaan pelayaran terbesar di Indonesia yang memiliki prospek perekonomian yang bagus. Kami, Cuan No Limit dari Universitas Negeri Padang, merekomendasikan beli pada saham SMDR dengan target harga 820 dengan potensi upside sebesar 127,8%. Ada 4 alasan kenapa kami merekomendasikan beli pada saham SMDR, yaitu yang pertama, perdagangan maritim global untuk periode 2023 sampai 2027 diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,1% per tahun di tengah lonjakan ekonomi dunia. Yang kedua, perekonomian Indonesia yang semakin kuat ditopang dengan kinerja ekspor impor Indonesia yang seimbang. Yang ketiga, perusahaan siap bersaing di tengah guncangan ekonomi global setelah berhasil melakukan regenerasi kapal serta pembelian kapal baru yang sudah direncanakan. Dan yang keempat, posisi keuangan perusahaan yang bagus disertai dengan prospek kinerja perusahaan yang cerah di masa depan. PT Samudra Indonesia Tbk merupakan perusahaan pelayaran dan logistik yang terintegrasi dengan konektivitas global. PT Samudra Indonesia yang memiliki kode saham SMDR ini memiliki 5 lini bisnis dengan 3 bisnis utama, yaitu shipping, logistik, dan port, serta 2 usaha penunjang berupa properti dan servis. Lini bisnis Samudra Shipping menyumbang 86,5% dari total pendapatan perusahaan di tahun 2022, lalu disusul oleh lini bisnis logistik sebesar 11,8% dan 1,8% dari lini bisnis lainnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa lini bisnis shipping mempunyai pengaruh paling besar terhadap pendapatan perusahaan. Perusahaan memiliki 73 kantor di dalam negeri yang berpusat di Jakarta dan 13 kantor di luar negeri yang tersebar di Asia Tenggara, Timur Tengah, hingga India. Indonesia menjadi negara yang menyokong pendapatan terbesar SMDR, yaitu sebesar 42,9%. Dan perusahaan setelah melakukan IPO di tahun 1999, komposisi pemegang saham SMDR sebesar 57,98% dimiliki oleh PT Samudra Indonesia Tangguh dan sebesar 27,05% dimiliki oleh publik. Sistem kepengurusan perusahaan menganut sistem Dewan 2 tingkat, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Serta SMDR memiliki nilai ESG sebesar 24,46 yang artinya dianggap memiliki risiko yang sedang. Dan perusahaan telah melakukan beberapa langkah yang mengedepankan ESG dalam operasi perusahaannya. Pada saat pemulihan perekonomian pasca krisis ekonomi akibat COVID-19 masih berlanjut, IMF mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi global meningkat sebesar 3,4%. Lalu WTO memperkirakan di tahun 2020 perdagangan global mengalami pertumbuhan sebesar 3,5% year of year. Menanggapi gejolak ekonomi global yang terjadi, seperti kebijakan lockdown di Tiongkok yang menyebabkan kemacetan di berbagai pelabuhan, hal ini menyebabkan indikator Cina ekspor kontainer Index menjadi tinggi. Di sisi lain, konflik geopolitik Rusia-Ukraina membuat Baltic Dry Index dan World Container Charter Rate berada di level tinggi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri mengalami penguatan di tahun 2022 sebesar 5,31%. Ekspor barang dan jasa tumbuh tinggi sebesar 14,9%. Ekspor non-migas menjadi kontributor utama naiknya angka ekspor Indonesia. Kerja impor barang dan jasa juga tumbuh sebesar 6,3%. Hal ini didorong oleh peningkatan impor barang modal dan bahan baku. Di tahun 2022, industri transportasi laut menghadapi tantangan yang begitu kompleks, di mana proses perbaikan ekonomi global pasca pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih, dunia harus kembali menghadapi krisis akibat perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan ketidakpastian rantai pasok global, krisis energi dan krisis pangan dunia, serta inflasi yang tinggi terutama pada negara-negara di kawasan Eropa. Sebagai pemain industri transportasi laut, salah satu dampak yang paling signifikan terasa bagi SMDR adalah kenaikan harga bahan bakar, di mana hal ini kemudian mendorong kenaikan biaya logistik laut sepanjang tahun 2022. SMDR memiliki kekuatan di mana mereka didukung oleh kurang lebih 4.000 tenaga kerja yang kompeten, profesional, serta berintegrasi tinggi, telah membangun dan membuktikan reputasi kuat dan terpercaya, serta memberikan layanan terintegrasi dari hulu ke hilir melalui 50 unit usaha yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Namun, keterbatasan dana dalam penanganan tender potensial menjadi kelemahan SMDR pada saat ini. Dalam hal ini, SMDR memiliki kompetitor dalam usaha sejenis, yaitu PT Temas Tbk, yang mana Temas memiliki lini bisnis utama shipping solution dan port solution,
Dilihat dari analisis keuangannya, SMDR unggul dari tema serta area operasional SMDR sudah menjangkau skala bisnis internasional, sedangkan Temas hanya mencakup skala bisnis nasional saja. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa SMDR memiliki posisi yang sangat kuat dibandingkan dengan pesaing dalam industri dan lini bisnis yang sejenis. Kegiatan operasional SMDR sangat bagus. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan serta laba yang dihasilkan perusahaan yang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, perusahaan meraih rekor pendapatan tertinggi sepanjang sejarah perusahaan yang disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan serta terjadinya peningkatan aktivitas operasi akibat lockdown di Cina yang sudah dihentikan di tahun 2022. Memiliki prospek perekonomian yang bagus. Hal ini bisa dilihat dari total aset perusahaan di tahun 2022 naik sebesar 39,1% dari tahun sebelumnya. Kolektivitas piutang perusahaan pada tahun ini juga meningkat. Di tahun 2022, ekuitas perusahaan meningkat sebesar 69,3%. Peningkatan ekuitas ini didorong oleh peningkatan laba perusahaan yang cukup fantastis di tahun 2022. Krisis rasio likuiditas. Pada kurang rasio, SMDR memiliki kemampuan yang cukup baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio solvabilitas, pada tahun 2022, perusahaan memiliki debit rasio di bawah 1, yaitu 0,78. Artinya, perusahaan tidak mengandalkan utang untuk membiayai kegiatan operasional. Dari yang turun dari tahun ke tahun dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan SMDR terhadap utang sangat baik. Artinya, pembelian aset mayoritas didanai oleh pemodal perusahaan. Rasio aktivitas. Total aset yang mencapai 1,2 kali pada tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa perputaran aset SMDR cepat. Hal inilah yang menyebabkan pendapatan perusahaan meningkat. Rasio profitabilitas. Net profit margin perusahaan mengalami kenaikan menjadi 29,61%. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang mampu memanfaatkan peluang yang muncul ketika ongkos barang angkut naik. Dari laba bersih tersebut, komposisi aset sebesar 65,39% dan ekuitas sebesar 35,4%. Valuasi. Kami menggunakan metode dividen diskon model atau DDM, didapatkan harga wajar emiten PT Samudra Indonesia Tbk yang berkode SMDR adalah 820. Saat ini tanggal 6 Juni 2023 saham SMDR diperdagangkan di harga penutupan 360 pada price earning ratio atau PER 3,4 dan price to book value 0,8. Dengan harga pasar saat ini masih ada potensi upside sebesar 127,8% untuk 1 tahun ke depan. Secara relatif, saham SMDR juga masih diperdagangkan lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks sektor logistik dan pengiriman yang berada pada PER 12,04 dan PBV 1,33. Dengan acuan PER dan PBV tersebut, maka saham SMDR berpotensi diperdagangkan pada rentang harga 600 hingga 1.200. Harga saham SMDR saat ini juga mempunyai rasio risk and reward yang menarik. Di mana harga tertinggi dalam 52 minggu adalah 820 sebagai level resisten dan harga terendah dalam 52 minggu sebesar 344 sebagai level support secara teknikal. Analisis risiko investasi. Kami menggunakan standar deviasi dalam mengukur risiko investasi. PT Samudra Indonesia Tbk memiliki standar deviasi sebesar 0,086. Artinya, saham ini memiliki risiko rendah. Kami juga menggunakan beta untuk menilai risiko investasi. SMDR memiliki beta 0,54. Beta yang berada di bawah 1 yang artinya risiko saham lebih rendah dibandingkan IHSG. Risiko kompetisi. PT Samudra Indonesia Tbk memiliki pesaing di industri transportasi laut, yaitu PT Temas Tbk. Namun, pesaing tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas bisnis SMDR. Risiko usaha. Risiko jangka pendek. Tekanan tren global dan regional di bidang ekonomi dan politik. Kecelakaan dan polusi pada kapal, serta peralatan kerja yang dioperasikan perusahaan. Risiko jangka panjang, risiko sistem informasi dan teknologi berupa cyber attack yang dapat berpengaruh pada finansial dan operasional. Fluktuasi perubahan nilai kurs. Sekian, terima kasih.